Halo teman-teman, balik lagi di channel kami IT, tentunya bersama gue Arjun. Dan kali ini sebenarnya pembahasan kali ini udah gue buat kemarin, cuman karena videonya ada beberapa yang rada tolol ya, apa ya namanya, ya nggak bisa di production lah di YouTube. Ya udah, kali ini gue pengen buat tentang Jaksel language. Jaksel language itu apa sih? Jadi kalau kalian tahu nih, warga-warga Jakarta Selatan ya, pasti tahu kan istilah dengan bahasa Jaksel, dengan which is literally itu. Dan sekarang ini sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sih. Dan sekarang gue pengen nyoba gimana kalau bahasa Jaksel dikonvert menjadi bahasa pemrograman. Ya udah, kita langsung coba aja. Mungkin ini udah kelihatan ya monitor gue ya. Oke. Ini susah nih kayaknya nih, nggak masuk suara gue asli. Ini gue ada apa ya buat nyangga gitu. Casannya deh. Oke. Sekarang kita buka dulu di Google Jaksel language. Nah, di sini kelihatan ya GitHub-nya. Jaksel Script. Jaksel Script is a new programming language. Maaf ya kalau misalkan banyak noise karena emang lagi hujan, guys. Ya udah. Jaksel Script is a new programming language, very modern, easy to learn, using Indonesia slang language, no programming experience required. Oke. Jadi di sini juga ada instalasinya ya. Kalau kalian mau install. Jadi di bawah sini ada disclaimer ya. Bahwasanya project ini hanya untuk bersenang-senang dan belajar gitu. Hanya bisa dibilang mereka cuman apa ya namanya ya, gua nggak. Jadi intinya di sini ada disclaimer. This is project just for fun. Jadi project ini hanya untuk bersenang-senang dan this project only for education purpose, not for production ready. Jadi project ini tidak bisa dijadikan untuk menjadi kode base ya dari aplikasi. Jadi emang khusus untuk belajar dan tidak untuk produksi. Ya udah, mungkin kita langsung coba aja ya karena gue udah instalasinya cukup mudah sih kalau kalian mau nyoba juga. Di sini ada git clone buat nge-clone, tapi harusnya pakai ini sih, npm. Dan cara runningnya sama kayak JavaScript biasa, tapi ini pakai Jaksel ya, .jaksel. Ya udah kita coba gitu. Coba kita di sini ada belajar, terus kita ini hapus dulu. Hapus. Oke, ini kita ke JavaScript-nya dulu, kita rename dulu jadi gua bakal dasar-dasarnya doang ya. Karena emang si Jaksel language ini nggak sekompleks JavaScript. Ini mati-mati mulu. Dan kalau misalkan kalian pengen ngoding Jaksel ini, kalau kalian pengen nyoba-nyoba, sini ada plugin ya. Kalau kalian pakai Visual Studio Code, di sini ada plugin namanya Jaksel Language Support. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyoba dan kalau misalkan nggak ada typingan kayak gini ataupun mungkin nggak nginstal ini bakal kayak teks biasa gitu. Jadi kalian harus install ini kalau pengen nyoba ya, Jadi di sini kita akan nyoba beberapa komen lainnya. Di sini gue coba lihat komennya dulu karena ini adalah sebuah JavaScript yang di compiler menjadi sebuah bahasa pemrograman baru. Jadi kita bakal baca lagi sih. Dan di sini kayaknya nggak ada bedanya sih sama dengan JavaScript. Cuman bedanya adalah
kata-katanya. Ya enggak sih? Di sini ada looping, ada condition, ada print atau console log, ada tipe data mungkin, dan ada break and continue function. Kita bakal coba basic-basicnya aja kayaknya untuk catch. Dan di sini nggak ada yang kelihatan buat nge-fetch data ya, atau manggil API. Tapi itu mungkin kedepannya sih. Jadi misalkan kalau kita mau pakai ini pun buat ngoding, ini nggak ada nge-fetch data sama sekali, jadi nggak bisa dipakai sih sebenarnya. Oke, kita bakal langsung ke variabel aja dulu. Di sini ada literally foo itu hello world, dan untuk constnya dia pakai seriously. Oke. Jadi bedanya let sama const itu sebenarnya const ini variabelnya nggak bisa diubah ya. Jadi nggak bisa ditimpuk. Kalau let ini data isi variabel ini masih bisa diubah di bawahnya. Itu misal gini. Kita pakai apa tadi? Literally. Misal nama itu Arjun. Spill nama. Seperti ini kayaknya. Dia pakai tutup kurung nggak sih? Oh enggak. Oke. Dia pakai variabel string. Coba ya. Spill nama. Kita run terminal lagi deh. jaxel.script.jaxel. Sorry, tepo guys. Arjun, bener ya? Jadi ini karena ini let. Jadi kalau misalkan kita mau nambah di bawahnya itu ada assign variabel di sini. Dan penulisannya yaitu which is ya. Which is nama. Udah bener belum? Oh, pakai H. Which is nama itu jadi Budi. Spill nama, coba kita run lagi, Budi. Jadi bakal variabel yang udah bisa di atas bakal ganti di bawahnya guys. Itu. Tapi misalkan lu pakai misalkan seriously nama itu Arjun dan lu pakai which is di bawahnya, itu bakal error sih harusnya. Benar. Jadi di sini adalah segment to constant variable. Jadi ini adalah constant variable ya. Jadi kita nggak bisa nimpuk data yang udah ada gitu kan. Nah seperti itu. Clear. Oke, kita udah nyoba variabel. Ada boolean juga. Oh, literally foo itu positive vibes. Oke, ini tipe data boolean. Positive vibes. Sir bahasanya cuk. Word it true. Oh ini positif. Ini hasilnya true ya berarti. True. Oh iya benar. Oke, negative vibes. Jadi dia bakal false. Dan kalau misalkan worth it, oke. Coba, oke, true juga. Tadi spill ini console log ya, spill. Nah ini ada condition nih. Coba kita spill ya. Kalau ini kita pakai condition, kalau nama itu worth it, anjay. Coba kita spill dulu. Spill bener. Nah, itu kan bisa pakai titik 2 deh. Bener. Kalau kita mau tutup kayaknya udahan gitu kan. Anjay. Coba kita berani. Seriously, kalau nama itu worth it, what?
Definite it. Oh, berarti hasilnya ini mungkin seperti ini guys. Benar. Oh, jadi ini nggak bisa dibaca lagi di sini. Misal kita jadiin string aja deh, string Arjun misalkan. Kalau nama ini Arjun, spell benar. Oke, benar. Terus kalau if, kalau enggak ya. Oh, kalau enggak. Kalau enggak, spell udah benar. Nah, misalnya Arjun 1 misalnya. Oh, oke. Sorry. Masih. Ada yang salah mungkin. Kalau nama itu Arjun, dia benar. Kalau enggak, udahan gitu kan. Ya enggak sih? Arjun 1 kan dia benar nih. Benar gak benar? What? Kok gitu ya? Kalau Arjun kok gak bener juga ya? Kalau gak, oke, udah bener sih. Coba literally deh. Tapi gak ngefek sih, cok. Bener gak bener? Kayak ini bukan Arjun gitu. Plus nama coba. Udah bener. Oh, kok else-nya nggak berfungsi ya? Apa gimana? Ada yang salah ya? Itu Arjun. Kalau nama itu kan sama dengan ya? Sama dengan Arjun. Tunggu gini deh. Bisa nggak? Tidak bisa. Kita datanya string. Oh, spasi doang. Oke. Karena spasi jadi tadi salah guys. Oke. Coba Arjun 1. Itu nggak benar ya? Oke. Itu kondisi kalau misalkan looping itu for loop, for off. Oke. Namanya Como. Langsung ada ya settingannya. Misal variabel i and loop 10 misal. Jadi ini akan di loop 10 kali gitu kan. Spill i set. Oke, dari 0 berarti. Oke, for loop tau lah ya. Spill foo ini semua const foo of bar. Jadi di belakang loop. Ada function juga. Ini gua nggak coba semuanya. Dikit aja deh, itu aja. Function ini sama JavaScript sih. Cuman ya bahasanya doang yang diubah. Ya udah. Kayaknya cukup segitu doang. Ini buat belajar doang sih ya. Kalau misalkan kalian kesusahan baca buat JavaScript, kalian mesti nyobain. Ya buat belajar edukasi. Namanya juga belajar, jadi kita harus tahu gitu kan. Sebenarnya bahasa itu semuanya bisa dijadikan bahasa pemrograman loh. Cuman emang ada beberapa yang harus kita compile
yang akhirnya bisa kita ubah-ubah lagi gitu kan. Jadi ya seperti itu sih. Ya cukup sekian dari gua, karena video ini udah gua buat dari lama. Bukan buat dari lama, gua udah buat video dulu, cuman nggak tahu kenapa nggak cocok aja buat diupload gitu. Ya udahlah. Oke, cukup sekian, terima kasih dan jangan lupa tidur.